يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat menjelang hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu atau sebagian dari tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu. Sudah datang matahari dari barat, baru beriman, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Makanya kalau mau taubat, selama nafas belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat senantiasa terbuka selama nafas belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Apabila sudah sampai nafas di tenggorokan, matahari terbit dari barat, pintu taubat tertutup. Dan begitu muncul matahari dari barat, semua orang beriman, tapi sudah nggak ada gunanya iman. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, belum sempat berbuat kebajikan, muncul matahari dari barat. Kalau sekarang antum beriman, baru saja baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba kejatuhan lampu, mati, surga. Kejatuhan lampu misalnya, mati. Di zaman Nabi begitu, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh, di mana saya? Di surga. Itu. Dia tanya, saya jihad dulu atau Islam dulu? Islam dulu baru jihad. Dia masuk Islam, berangkat jihad, terbunuh. Apa kata Nabi? Dia amalnya dikit tapi pahalanya besar. Itu. Jadi kalau pengen cepat masuk surga, kalau ada jihad, daftar, langsung nyerang paling depan. Tapi berusaha menyelamatkan diri, bukan sengaja pengen mati. Itu. Kalau sengaja pengen mati namanya mati konyol, bunuh diri. Nah, kita berusaha menyerang lawan, membunuh lawan. Kalau dengan itu kita terbunuh, itu dia mati syahid. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Faida tala'at min maghribiha, apabila matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, yaitu dari barat, amanan nasu kulluhum ajma'un, maka semua manusia akan beriman. Nah, kalau sudah datang matahari dari barat baru lama malamnya, kok nggak subuh-subuh, tahu-tahu muncul matahari dari barat, maka orang beriman semua, benar hari kiamat memang ada. Sekarang ini orang-orang sombong mengatakan kiamat, dari dulu kiamat sampai sekarang nggak ada tuh kiamat. Cerita kiamat, mana buktinya? Kakek saya udah mati, nggak ada kiamat. Nanti pada waktunya muncul baru. Kiamat pasti datang, pasti datang. Sebagaimana hari esok pasti datang. Sekarang hari Ahad, besok akan ada Senin.
Walaupun semua manusia mengingkari, enggak ada Senin. Sekarang terakhir nih, pasti besok ada. Karena kiamatnya hari apa? Hari Jumat. Kan besok baru Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat. Dan kita nggak tahu Jumat yang kapan. Itu, tapi tanda-tandanya hari kiamat itu di hari Jumat. Fayawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, dan pada hari itu tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu. Maka ajak keluarga kita, saudara kita yang masih kafir agar mereka beriman, agar tidak menyesal nanti di akhirat. Kalau mereka enggak mau beriman, nanti diabadikan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang mukmin. Kalau antum masih punya saudara yang kafir, SMS nih ayat ini nih, ceritain. Siapa tahu dapat hidayah. Nah, sebelum kiamat yang besar, maka ada kiamat kecil, yaitu matinya kita. Mungkin kiamat yang besar itu masih lama, tapi umur kita siapa yang tahu? Teman-teman yang dulu ngaji bareng, ngobrol bareng, sekarang udah pada mendahului kita, sudah pada meninggal. Ya, semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Ikuti, ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah. Ya Allah, jadikanlah kami teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya, antum hafalkan tu doa. Ya. Doa terus. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan. Hidupnya bahagia, badannya sehat. Karena yang penting itu bahagia. Walaupun banyak duit, yang penting bahagia. Iya kan? Buat apa banyak duit tapi nggak bahagia? Ada nggak yang banyak duit tapi nggak bahagia? Masuk penjara, vonis mati, gitu. Makanya kalau doa yang lengkap, minta kebahagiaan dan kesehatan, masih bisa ngaji, gitu. Hadir, walaupun sudah lanjut usianya, jalan udah senggoyongan, tapi masih datang ngaji, luar biasa. Kalau muda rajin ngaji wajar lah, masih muda. Itu. Makanya ajak teman-teman ngaji, mumpung belum mati. Jangan sampai nyesel. Coba dulu kalau saya hidup di dunia saya mau ngaji. Udah mati baru ngomong begitu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga tatkala telah datang kepada mereka ajal, baru mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding sampai hari dibangkitkan. Kiamat besar mungkin masih lama, tetapi kematian kita nggak tahu kapan terjadinya. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah beriman kepada fitnah kubur. Baru matinya saja, kalau orang mukmin sudah datang ajalnya, datang malaikat yang putih
membawa kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga. Jika ajal sudah datang, datang malakul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah kepada tempat yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Diambil ruhnya orang mukmin seperti mengambil rambut yang ada pada tepung. Kalau kita punya tepung, beli tepung ada rambutnya, diambil gampang. Kemudian direbut oleh malaikat yang putih berseri, membawa kain kafan dari surga. Lalu dibawa naik ke langit. Kata Allah, Allah ciptakan dia dari tanah, kembalikan dia ke tanah. Jasadnya dimandikan, dikafankan, solatkan, bawa ke kubur. Itu jenazah berteriak, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia ingin segera sampai di kuburnya. Ditanya di kubur, dia jawab semuanya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab Allah. Siapa nabimu? Dia jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Dia jawab Islam. Maka Allah firmankan, hambaku benar, bukakan pintu surga. Angin surga masuk ke kuburnya. Kuburannya luas-luas mata memandang. Datang temannya yang baik. Siapa kamu? Aku enggak kenal kamu. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Enak di kuburnya, luas, harum, ada temannya baik. Tidur dia, tidur nikmat seperti tidurnya pengantin baru. Gitu. Udah lupa gitu gimana pengantin baru tidur. Ya. Tahu-tahu udah subuh aja. Udah nikmat di kubur. Adapun orang kafir ketika datang ajalnya, datang malaikat yang hitam membawa kain kafan yang robek. Datang malakul maut, keluar wahai ruh yang busuk. Bersembunyi ruhnya di tubuhnya. Maka dipukul dadanya, dipukul punggungnya, keluar. Begitu dicabut ruhnya, lalu sebentar direbut oleh malaikat yang membawa kain kafan yang robek, berbau busuk. Ketika sampai di langit, maka Allah firmankan, aku ciptakan dia dari bumi, kembalikan dia ke bumi. Dibanting ruhnya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan dia dibanting dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Digotong jenazahnya ke kuburan, dia pun ketakutan. Ya wailaha aina tadhhabuna biha, duhai celakanya, hendak dibawa kemana dia itu? Ketakutan. Begitu dikubur ditanya, man rabbuka? Ha la adri. Ha saya tidak tahu. Maka dipukul dengan mirdabah, menjerit dengan sekeras-kerasnya, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ditanya, ma dinuka, apa agamamu? Dia jawab, hahin la adri. Ha saya tidak tahu. Wala daraita wala talaita, kamu tidak tahu dan kamu enggak baca. Itu makanya masih hidup, rajin baca, rajin ngaji. Ditanya siapa nabimu, enggak tahu juga. Maka Allah berfirman, hamba kudusta, bukakan pintu neraka. Angin neraka masuk ke kuburnya. Kuburannya menyempit, gelap. Datang temannya yang jelek, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Aku adalah amal jahatmu ketika di dunia. Maka mumpung belum mati, taubat.
Malik bin Dinar, kisahnya muridnya Imam Hasan al-Basri. Suatu kali Imam Hasan al-Basri mengatakan kepada murid-muridnya, pelajaran hari ini yang menyampaikan Malik bin Dinar. Silahkan. Malik bin Dinar menceritakan, kalian mengenal saya ahli ibadah, zuhud, padahal saya dulunya preman, suka mencuri, suka palak orang. Mereka yang dengar bilang, subhanallah. Saya taubat karena suatu hari ada seorang ayah yang membeli roti buat anak kecilnya yang perempuan. Diambil, direbut makanannya oleh preman. Kata dia, kembalikan makanan itu untuk anakku. Gitu. Dia enggak mau. Kamu enggak mau mengembalikan? Niscaya anakku akan berdoa kepada Allah untukmu dan kamu akan disiksa. Apakah Allah akan menyiksaku hanya karena makanan ini? Malik bin Dinar mendengar keributan itu, dia datengin preman itu, sama-sama preman. Kembalikan makanan itu. Kalau tidak, kamu akan saya penjara. Dia bilang, enggak, saya akan berikan. Kalau begitu, kembalikan duitnya. Akhirnya dikembalikan duitnya dan ditanya si bapak tadi, dikurangin enggak duitnya? Enggak, pas duitnya dikembalikan. Ya sudah. Lalu dia bilang sama premannya, Malik bin Dinar, pergi kamu. Pergi dia. Malik bin Dinar datang sama bapak tadi, Pak, tolong sampaikan kepada putrimu agar mendoakanku. Akhirnya, iya saya akan doakan. Doa apa? Doa minta diberi hidayah. Maka Malik bin Dinar pun diberi hidayah. Dia belajar khat, belajar nulis bahasa Arab. Kemudian dia menulis mushaf Al-Quran. Nah itu tersebar tulisannya. Zaman dulu nggak ada mesin fotokopi. Kalau antum bisa nulis, itu bisa dijual. Jika dia pengen nikah, nggak ada orang yang mau menikahkan putrinya dengan dia karena mantan preman. Akhirnya dia beli budak, nah jadikan sebagai istrinya. Nah, budak itu punya anak, lahirkan anak namanya Fatimah, si kecil. Dan Malik bin Dinar yang preman itu sangat sayang kepada putrinya, sangat sayang. Semua kejahatan Malik bin Dinar sudah ditinggalkan kecuali khamr. Dia masih terus minum khamr. Nah, putrinya itu Fatimah, kalau bapaknya meminum khamr, gelasnya ditarik, tekonya dijauhkan. Tapi baru 5 tahun anaknya Fatimah meninggal. 5 tahun meninggal. Lalu marah Malik bin Dinar, ditendang mejanya apa. Kecewa sekali. Baru mau tobat itu. Sedih dia, ngamuk. Di bulan Ramadan malam pertama dia bertekad untuk mabuk semalaman. Dia minum sampai akhirnya tertidur. Ketika tidur itulah dia mimpi kiamat datang. Dia dipanggil oleh Allah. Dia lari. Begitu dia lari, bertemu ular besar hendak menerkamnya. Dia balik badan lari. Ketemu orang tua, orang saleh, Pak tolongin saya, ada ular besar mau menerkam saya. Saya orang tua yang lemah, gimana mungkin bisa menolongmu? Itu coba kamu belok ke kiri sana, barangkali selamat. Dia belok kiri, lari, nggak taunya di depannya api menyala-nyala. Dia berhenti. Kata bapak tua, itu kenapa berhenti? Itu di depan ada api, sedangkan saya mau balik ada ular. Bagaimana menyelamatkan saya? Tolong saya.
Kata orang tua itu, coba kamu lari ke arah kanan. Lari ke arah kanan, ada rumah yang bagus. Di depan rumah ada anak kecil. Anak kecil itu berteriak, Fatimah, ayahmu datang. Itu. Begitu keluar, anaknya dia. Itu keluar, nggak taunya dia anaknya. Maka kata Malik bin Dinar, Fatimah, aku rindu pengen ketemu kamu. Kata anaknya, sama, saya juga rindu pengen ketemu ayah. Tapi ada ular mengejarku. Bagaimana caranya aku selamat? Kata anaknya dalam mimpi, ular yang mengejarmu itu adalah dosa-dosamu. Itu dosa-dosamu. Tadi aku minta perlindungan sama orang tua yang soleh, tapi dia nggak bisa menolongku. Dijawab orang tua, itu adalah amal solehmu yang sedikit sehingga tidak bisa menyelamatkanmu dari dosamu. Itu. Kemudian diantara kebaikanmu yang sedikit itu dan kematianku adalah mendatangkan kebaikan untukmu. Allah telah memberikan banyak kesempatan kepadamu untuk taubat, tapi engkau tidak mau bertaubat. Lalu putrinya membaca ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dengan menyebut nama Allah? Terbangun Malik bin Dinar. Begitu terbangun, dia mengulang-ulang ayat tadi, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Akhirnya pagi subuh dia paksa ke masjid untuk salat subuh. Imamnya Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika subuh dia baca juga ayat yang sama. Akhirnya dia jadi muridnya Imam Hasan Al-Basri. Semoga antum mendapatkan hidayah, semoga kita dapat hidayah dan bisa istiqomah di atas sunnah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.